Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Di sini kami dari kelompok 3 Bimbingan Konseling 5A akan mempresentasikan mengenai agama dan psikologi sebagai landasan dalam melaksanakan bimbingan dan konseling. Untuk kelompok 3 sendiri, di sini ada Atiyah Nurul Alim, Wida Ayuanda, saya sendiri Siti Munawaroh, dan Isma Asana. Materi yang akan disampaikan yaitu mengenai peranan agama dalam melaksanakan bimbingan dan konseling, kemudian ada peranan psikologi dalam pelaksanaan bimbingan dan konseling, kemudian ada teks psikologi merupakan bagian dari bimbingan konseling. Kepada materi kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang peranan agama dalam melaksanakan bimbingan dan konseling. Agama atau religion berasal dari kata Latin religio yang berarti tie up dalam bahasa Inggris. Religion dapat diartikan having engaged God atau the secret power. Secara umum di Indonesia, agama dipahami sebagai sistem kepercayaan, tingkah laku, nilai, pengalaman, dan yang terinstitusionalisasi diorientasikan kepada masalah spiritual atau ritual yang disaling tukarkan dalam sebuah komunitas dan diwariskan antar generasi dalam tradisi. Nah, mengapa sekarang agama sangat berperan dalam melaksanakan bimbingan dan konseling? Karena agama merupakan landasan yang dapat memberikan pemahaman kepada konselor tentang dimensi keagamaan sebagai faktor yang mempengaruhi terhadap perilaku individu. Selanjutnya, peranan agama dalam melaksanakan bimbingan dan konseling itu, melalui pendekatan agama, seorang konselor akan mampu mengatasi permasalahan apapun yang dihadapi klien atau siswanya, karena agama mengatur segala kehidupan manusia, seperti mengatur bagaimana supaya hidup dalam ketentraman batin atau jiwa, atau dengan kata lain bahagia di dunia dan akhirat. Tetapi sebelum melaksanakan konseling, seorang konselor harus mengetahui terlebih dahulu agama yang dianut oleh klien atau siswanya, supaya tidak bertentangan dengan keyakinan yang dianutnya. Selanjutnya, kita akan bahas satu persatu mengenai peran agama dalam bimbingan konseling. Di sini tercantum ada 6. Yang pertama, dengan agama dapat memberikan bimbingan dalam hidup. Ajaran agama dapat memberikan bimbingan hidup dari masa kecil sampai dewasa, baik pribadi, keluarga, masyarakat, atau hubungan kepada Tuhan. Maka, bimbingan agama mampu memberikan kebahagiaan dan ketenangan dalam hidup. Yang kedua, ajaran agama sebagai penolong dalam kebahagiaan hidup. Setiap orang pasti pernah merasakan kekecewaan, sehingga apabila tidak berpegang pada agama, dia akan memiliki perasaan rendah diri, pesimis, dan merasakan kegelisahan. Bagi orang yang berpegang teguh pada ajaran agama, maka hal itu dapat dihindari. Selanjutnya, yang ketiga, aturan agama dapat menenteramkan batin. Agama dapat memberikan jalan penenang hati bagi jiwa yang sedang mengalami gelisah. Banyak orang yang tidak menjalankan perintah agama selalu mengalami gelisah dalam hidupnya, tetapi setelah menjalankan perintah agama, ia akan mendapatkan ketenangan hati. Selanjutnya yang keempat, yaitu ajaran agama sebagai pengendali moral. Moral adalah kelakuan yang sesuai dengan nilai-nilai masyarakat yang timbul dari hati dan disertai pula oleh rasa tanggung jawab atas kelakuan atau tindakan tersebut. Nah, dalam masyarakat modern, dewasa ini telah terjadi kemerosotan moral dan salah satu faktor penyebabnya karena kurangnya penawaran jiwa agama dalam hati dan kurangnya pelaksanaan dalam kehidupan sehari-hari. Yang kelima yaitu agama dapat menjadi terapi jiwa. Nah, agama dapat membendung dan menghindarkan gangguan jiwa, sikap, dan kesabaran yang dapat menyebabkan kegelisahan atau goncangan batin. Hal ini
dapat diatasi bila manusia menyesali perbuatannya dan memohon ampun kepada Tuhan, atau dalam Islam disebut taubat. Kemudian yang keenam yaitu agama sebagai pembinaan mental. Unsur-unsur yang terpenting dalam menentukan corak kepribadian seseorang adalah nilai-nilai agama, moral, sosial, atau lingkungan yang diperolehnya. Jika di masa kecil mereka memperoleh pemahaman mengenai nilai-nilai agama, maka kepribadian mental akan mempunyai unsur-unsur yang baik pula. Selanjutnya yaitu prinsip pelaksanaan bimbingan konseling dalam Islam. Prinsip pelaksanaan bimbingan konseling dalam Islam merupakan prinsip-prinsip dasar yang terkandung dalam ajaran agama Islam, di mana konselor Islam harus mendalami konsep prinsip-prinsip yakin pada rukun iman agar dapat mewarnai konseling secara keseluruhan. Prinsip ini terdiri dari 6. Yang pertama yaitu ada prinsip landasan atau prinsip dasar, yaitu hanya beriman kepada Allah. Yang kedua ada prinsip kepercayaan, yaitu beriman kepada malaikat. Yang ketiga ada prinsip kepemimpinan, yaitu beriman kepada Nabi dan Rasulnya. Yang keempat yaitu prinsip pembelajaran, yaitu berprinsip kepada Al-Quran Al-Karim. Yang kelima yaitu prinsip masa depan, yaitu beriman kepada hari kiamat. Dan yang terakhir ada prinsip keteraturan yang merupakan prinsip beriman kepada ketentuan Allah. Jika konselor memiliki keenam prinsip ini, yaitu rukun iman, maka pelaksanaan konselor akan mengarahkan klien kepada arah kebenaran. Pendekatan Islam dalam bimbingan konseling. Ada 3 langkah menuju kesuksesan bimbingan konseling. Yang pertama yaitu ada mission statement yang jelas, yaitu 2 kalimat syahadat. Yang kedua yaitu metode pembangunan karakter sekaligus simbol kehidupan, yaitu sholat 5 waktu. Dan yang ketiga yaitu pengendalian diri yang dilatih dengan puasa. Prinsip dan langkah tersebut penting bagi bimbingan konseling muslim karena akan menghasilkan kecerdasan emosi dan spiritual yang sangat tinggi atau akhlakul karimah. Pembahasan yang selanjutnya yaitu peranan psikologi dalam melaksanakan bimbingan konseling. Psikologi adalah disiplin ilmu yang mempelajari gejala-gejala kejiwaan manusia. Kajian psikologi merupakan kajian tentang tingkah laku individu. Dalam kegiatan bimbingan dan konseling, hendaknya aspek psikologi ini diikutsertakan karena peranan psikologi dalam bimbingan dan konseling berarti memberikan pemahaman tentang tingkah laku individu, yaitu tingkah laku yang perlu diubah atau dikembangkan untuk mengatasi masalah yang dihadapi dan menjadi sasaran layanan. Perkenalkan, saya Wida Ayuwanda. Di sini saya akan menjelaskan mengenai peranan psikologi dalam melaksanakan bimbingan dan konseling. Dengan gambaran hidup manusia ideal yang akan dicapai dalam pertumbuhan dan perkembangan yang optimal, maka dapat diinterpretasikan bahwa peranan aspek psikologi dalam bimbingan dan konseling yang bertujuan membantu klien dalam memecahkan masalah, yaitu yang pertama, ada peran psikologi sebagai metode dalam mengidentifikasi masalah yang sudah dihadapi klien. 2. Peran psikologi sebagai diagnosis masalah agar dapat dicari solusi masalah yang tepat yang sesuai dengan karakter masalah. 3. Peran psikologi sebagai motivator kepada klien untuk tumbuh dan berkembang. 4. Peran psikologi sebagai pengevaluasi atas solusi masalah yang dihadapi klien. Landasan psikologi ini merupakan landasan yang dapat memberikan pemahaman bagi konselor tentang perilaku individu yang menjadi sasaran layanan atau klien. Landasan psikologi dalam BK memberikan pemahaman tentang tingkah laku individu yang menjadi sasaran atau klien. Hal ini sangat penting karena bidang garapan bimbingan dan konseling adalah tingkah laku klien. Nah, yaitu tingkah laku yang perlu diubah atau dikembangkan untuk mengatasi masalah yang dihadapi. Untuk keperluan bimbingan dan konseling, sejumlah daerah kajian dalam bidang psikologi perlu dikuasai, yaitu yang pertama tentang motif dan motivasi. Motif dan motivasi ini berkenaan dengan dorongan yang menggerakkan seseorang berperilaku baik. Motif primer yaitu motif yang didasari oleh kebutuhan asli yang dimiliki oleh individu semenjak dia lahir, seperti rasa lapar, bernafas, dan sejenisnya, maupun motif sekunder yang terbentuk dari hasil belajar, seperti rekreasi, yaitu memperoleh pengetahuan atau keterampilan tertentu dan sejenisnya. Kedua, ada
Perkembangan individu. Perkembangan individu berkenaan dengan proses tumbuh dan berkembangnya individu yang merentang sejak masa konsepsi hingga akhir hayatnya. Di antaranya meliputi aspek fisik dan psikomotorik, bahasa dan kognitif atau kecerdasan, moral dan sosial. Dalam menjalankan tugas-tugasnya, konselor harus memahami berbagai aspek perkembangan individu yang dilayaninya, sekaligus dapat melihat arah perkembangan individu itu di masa depan, serta keterkaitannya dengan faktor pembawaan dan lingkungan. Yang ketiga, belajar, balikan, dan penguatan, di mana belajar merupakan salah satu konsep yang amat mendasar dari psikologi. Manusia belajar untuk hidup. Tanpa belajar, seorang tidak akan mempertahankan dan mengembangkan dirinya. Dan dengan belajar, manusia mampu berbudaya dan mengembangkan harkat kemanusiaannya. Inti perbuatan belajar adalah upaya untuk menguasai sesuatu yang baru dengan memanfaatkan yang sudah ada pada diri individu tersebut. Penguasaan yang baru itulah tujuan belajar dan pencapaian suatu yang baru. Itulah tanda-tanda perkembangan. Kemudian baik dalam aspek kognitif, afektif maupun psikomotor atau keterampilan, untuk terjadinya proses belajar diperlukan prasyarat belajar, baik berupa prasyarat psikomotorik yang dihasilkan dari kematangan ataupun hasil belajar sebelumnya. Yang keempat ada kepribadian. Kata kunci dari pengertian kepribadian adalah penyesuaian diri. Kenolder dalam Syamsu Yusuf 2003 mengartikan penyesuaian diri sebagai suatu proses respon individu baik yang bersifat behavioral maupun mental dalam upaya mengatasi kebutuhan-kebutuhan dari dalam diri, ketegangan emosional, frustasi dan konflik, serta memelihara keseimbangan antara pemenuhan kebutuhan tersebut dengan tuntutan atau norma lingkungan. Abin Syamsuddin mengemukakan tentang aspek-aspek kepribadian yang mencakup 1. Karakter, 2. Temperamen, 3. Sikap, 4. Stabilitas, 5. Responsibilitas, 6. Sosiabilitas. Selanjutnya ada pengertian tes. Tes adalah sekumpulan tugas yang harus dikerjakan yang memberikan informasi mengenai aspek psikologis tertentu berdasarkan jawaban individu terhadap pertanyaan-pertanyaan. Tes pada dasarnya merupakan suatu pengukuran yang objektif dan standar terhadap sampel perilaku. Tes adalah prosedur yang sistematik guna mengukur sampel perilaku seseorang. Tes sebagai alat pembanding atau pengukur supaya dapat berfungsi secara baik haruslah memenuhi syarat-syarat tertentu. Adapun syarat-syarat itu adalah sebagai berikut. Yang pertama, valid. Valid berarti cocok atau sesuai. Suatu tes dikatakan valid apabila tes tersebut benar-benar dapat mengukur atau memberikan gambaran tentang apa yang diukur. Yang kedua, reliable. Reliable artinya dapat dipercaya. Suatu tes dapat dikatakan dapat dipercaya apabila hasil yang dicapai oleh tes itu konstan atau tetap, tidak menunjukkan perubahan yang berarti walaupun diadakan tes lebih dari satu kali. Kemudian yang ketiga, distandarisasikan. Standarisasi suatu tes bertujuan supaya setiap tes mendapat perilakuan yang benar-benar sama, sehingga dengan demikian suatu tes yang dites mendapat perilakuan yang sama. Mengapa demikian? Karena skor yang dapat dicapai hanya mempunyai arti apabila dibandingkan satu sama lain. Ada 4 hal yang perlu distandarisasikan, yaitu materi tes, penyelenggaraan tes, scoring tes, dan interpretasi hasil testing. Kemudian yang keempat ada objektif. Suatu tes dikatakan objektif apabila pendapat atau pertimbangan tester tidak ikut berpengaruh dalam hasil testing. Kemudian yang kelima ada diskriminatif. Suatu tes dikatakan diskriminatif bila mampu menunjukkan perbedaan-perbedaan yang kecil dari sifat-sifat atau faktor-faktor tertentu dari individu-individu yang berbeda. Kemudian yang keenam, komprehensif. Tes komprehensif berarti tes tersebut dapat sekaligus menyelidiki banyak hal. Misalnya kita harus menyelidiki prestasi individu dalam bahan ujian tertentu. Kemudian yang terakhir, yang ketujuh, mudah digunakan. Dalam hubungan ini berarti suatu tes yang baik harus mudah menggunakannya, sebab walaupun semua syarat yang telah disebutkan di atas terpenuhi oleh suatu tes, akan tetapi tes tersebut suka menggunakannya, maka tes itu tetap mempunyai kelemahan, sebab tes itu adalah suatu alat yang nilainya sangat tergantung pada kegunaannya. Sekian yang dapat saya jelaskan, terima kasih.
Baik, untuk materi selanjutnya itu klasifikasi tes psikologi. Nah, di sini apabila ditinjau dari banyaknya orang yang dites, di sini ada tes individual dan ada tes kelompok. Nah, apabila pada tes individual itu yaitu jenis tes yang hanya dapat melayani untuk seseorang individu saja dalam satu waktu. Contohnya tes WISC dan WAIS. Nah, sedangkan untuk tes kelompok yaitu adalah tes yang untuk melayani sekelompok tes di dalam suatu waktu. Pada tes kelompok ini lebih ekonomis jika dibandingkan dengan tes individual, sebab dalam waktu singkat dapat diperoleh banyak individu yang dites. Contohnya adalah ulangan-ulangan yang diberikan oleh guru, tes standar progresif, matriks, dan sebagainya. Kemudian bila ditinjau dari segi waktu, di sini disediakan tes kecepatan dan tes kemampuan. Nah, untuk tes kecepatan ini yaitu tes yang mengutamakan kecepatan waktu dalam mengerjakan tes atau waktu untuk mengerjakan tes sangat terbatas. Contohnya pada jenis tes ini yaitu tes clerical. Nah, kemudian ada tes kemampuan atau power test, yaitu jenis tes yang dimaksud untuk mengetahui sampai di mana kemampuan seseorang untuk mengerjakan tes. Soal waktunya tidak ditentukan terlalu ketat. Contoh jenis tes ini yaitu tes General Comprehension Test dan tes SPM. Nah, kemudian bila ditinjau dari segi materi, yaitu ada tes verbal dan tes non-verbal. Nah, untuk tes verbal ini adalah tes yang menggunakan bahasa baik lisan maupun tulisan. Karena itu, orang yang dites harus bisa membaca dan menulis. Sedangkan untuk tes non-verbal adalah tes yang item-itemnya tidak terdiri dari bahasa tetapi terdiri dari gambar-gambar, garis-garis, dan sebagainya. Nah, contoh jenis tes ini adalah CFIT, tes SPM, tes Army Beta, dan sebagainya. Nah, kemudian ada ditinjau dari segi aspek manusia yang dites. Di sini ada tes fisik dan ada tes psikis. Di mana tes fisik itu tes untuk mengetahui keadaan fisik testi, contohnya tes aerobik. Kemudian ada tes psikis, adalah tes untuk mengetahui keadaan dan kemampuan mental testi, contohnya tes inteligensi. Dan selanjutnya ada ditinjau dari segi aspek mental yang dites, ada tes kepribadiannya, kemudian tes inteligensi, tes bakat, dan tes prestasi bakat. Kemudian ditinjau juga dari segi penciptanya. Di sini ada 5 tes. Baik, untuk yang kedua yaitu ada tujuan penggunaan tes psikologi dalam bimbingan konseling. Di sini ada inteligensi, itu memprediksikan performansi individu dan dapat dipakai untuk memprediksi keberhasilan dalam menyelesaikan tugas. Nah, yang kedua ada mengidentifikasi bakat, yaitu di mana ada tes bakat untuk meramalkan potensi untuk menyesuaikan suatu tugas. Nah, yang ketiga ada evaluasi, yaitu untuk mengevaluasi hasil belajar yang dilakukan siswa. Yang keempat ada prediksi, yaitu memprediksikan keberhasilan siswa dalam mengikuti proses belajar. Dan yang kelima ada diagnosa, yaitu untuk mengidentifikasi gangguan belajar yang dialami oleh siswa. Penggunaan tes dalam bimbingan konseling akan dipengaruhi oleh beberapa faktor. Yang pertama ada faktor pengalaman tes atau persiapan tes. Yang kedua ada pendidikan yang diperoleh di sekolah. Lalu ada kepribadian, motivasi, kecemasan, kesehatan fisik, latar budaya, latar belakang ekonomi dan sosial. Kemudian ada cacat fisik, kesehatan pada umumnya, ada karakteristik tes, tebakan, tes kecepatan atau kemampuan, pola item, pelaksanaan, dan yang terakhir lingkungan atau kondisi testing. Alhamdulillahirrahmanirrahim, untuk materi dari kelompok 3 sudah disampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Untuk pertanyaan nanti kita diskusikan di forum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.